Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita bersyukur bersama tim Libe yang pada malam ini merayakan 10 tahun kebersamaan, pelayanan, dan kesatuan. Kita bersyukur atas pimpinan dan berkat Tuhan Libe bisa 10 anniversary ya, di bawah Bapak Libe Febri. Jadi kita akan naikkan bersama ungkapan syukur kita, dan Pendeta Samuel akan membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika sampai hari ini Engkau memakai kami sebagai alat Tuhan. Biarlah kami menyadari ini semua karena anugerah-Mu, bukan karena kami lebih layak dari yang lain. Tuhan, berikan kepada kami kesadaran tanggung jawab untuk hidup kami berkenan di hati Tuhan di balik pelayanan yang kami lakukan, untuk kami menjaga kekudusan hidup kami di dalam tanggung jawab kepada-Mu ketika kami memegang pekerjaan Tuhan. Mari ya Tuhan, biar Kau lawat kami satu persatu, dan Natal ini merupakan ucapan syukur. 10 tahun Tuhan memeliharakan komunitas ini, kami bermain musik untuk mendukung ibadah, dan kami yakin di balik itu Tuhan bekerja memberkati jemaat kami. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Sam. Satu lagu pujian, refnya saja. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah karena kasih setiamu. Bersyukur dan kita menyembah selama hidupku. Pujian ini menyiapkan kita juga. Pendeta Daniel Agustinus akan memberikan renungan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah dan ku mengamalkan diri. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah. Radio itu juga menggambarkan perjalanan 10 tahun dari hidup, ya. Selalu siap dalam pelayanan atau siap sedia dalam pelayanan, itu tema yang diminta dari beliau untuk saya sampaikan. Bapak Ibu, ketika kita mengenal istilah siap sedia di dalam melayani, kira-kira apa yang terbesit dalam benak kita? Selalu siap dalam melayani, atau demi pelayanan selalu siap sedia. Ketika saya mempersiapkan renungan malam hari, saya teringat dengan satu istilah UGD. Betul ya? Kalau kita mendengar UGD pasti identik dengan selalu siap melayani atau siap sedia melayani, apapun kondisinya, waktunya, kapanpun akan selalu siap untuk melayani. Nah, ketika berbicara soal pelayanan, saya kira seharusnya pelayanan dilakukan dengan mentalitas yang jauh lebih daripada sekedar itu. Maka seperti ada istilah dalam bahasa Inggris available, ya, siap sedia. Pelayanan harus bermentalkan siap sedia. Kualitas itu tidak bisa dikurangi, didiskon, tapi itu menjadi sebuah hal yang melekat di dalam melayani. Siap sedia di dalam melayani. Nah, Bapak Ibu, bukan kebetulan di bulan Desember ini kita merayakan Natal.
Saya teringat dengan satu tokoh yang bernama Maria. Ya, kita tahu kisah daripada Maria. Di tengah rutinitas hidupnya, tiba-tiba ada sebuah interupsi terjadi. Dia didatangi oleh malaikat Gabriel, lalu menyatakan hal yang besar tentang rencana Tuhan. Dan yang menarik Bapak Ibu, bagaimana jawab daripada Maria ketika diperhadapkan dengan agenda Tuhan yang begitu besar yang melibatkan dirinya. Dia mengatakan satu kalimat yang menurut saya adalah sebuah kalimat yang kayaknya luar biasa begitu ya. Dikatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ingat kalimat ini atau pernyataan ini bukan keluar dari seorang teolog hebat dengan segala pemahaman yang luas yang ia miliki. Bukan seorang pemimpin agama dengan segala pengalamannya yang luar biasa. Bukan seorang yang populer. Bukan seorang yang berasal dari kalangan level atas secara sosial. Ingat, kalimat ini atau pernyataan ini muncul dari seorang gadis yang masih muda, yang belum berpengalaman. Tetapi melalui kalimat ini atau melalui pernyataan ini, dia menunjukkan sebuah kualitas hati. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Artinya apa? Tuhan, saya siap melayanimu. Saya siap mentaati apa yang menjadi kehendak. Apapun yang terjadi, sekalipun harus melewati kesulitan, tantangan yang tidak gampang, tidak mudah, aku siap melayani. Bapak Ibu, ketika kita berbicara soal tentang pelayanan, ingat kita bicara soal tentang ketaatan. Kita bisa siap sedia melayani karena kita sedang taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Itulah value, itulah nilai di dalam sebuah pelayanan, ketaatan. Kita melayani bukan karena dipaksa, kita melayani bukan karena menghormati seseorang, kita melayani bukan karena feel good, merasa cocok dengan pelayanan itu. Kita melayani bukan karena mendapat upah atau hal-hal tertentu yang kita harapkan, bukan itu motivasinya. Value di dalam sebuah pelayanan adalah apa? Obedience, ketaatan kepada Tuhan. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Maria. Mengapa Maria bisa mengatakan yes, saya siap sedia melayani sesuai dengan agenda Tuhan? Karena Maria sadar diri, sadar identitas. Ingat di awal dari pernyataan itu, Maria berkata apa? Aku ini hamba Tuhan. Maria memposisikan dirinya sebagai hamba di hadapan Tuhan. Sehingga itulah yang membuat dirinya tidak menolak panggilan itu. Ia tidak memikirkan untung ruginya. Ia tidak melakukan penundaan atau melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Dia juga tidak pilih-pilih dengan mengatakan aku ini adalah hamba Tuhan. Ia siap merengkuh seluruh agenda Tuhan itu. Dia siap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena aku adalah seorang hamba. Seorang pelayan harus sadar diri bahwa kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah pelayan Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Maka tidak ada pilihan yang lain. Yes, aku siap. Itulah mentalitas seorang doulos, seorang hamba. Dan itulah yang disadari oleh Maria. Saya teringat dengan sebuah kutipan dari John Piper ngomong begini. Kamu hanya memiliki satu kehidupan, itu saja. Kamu diciptakan untuk Tuhan dan jangan pernah disia-siakan. Kita memiliki satu kehidupan. Dan hidup kita adalah milik siapa? Milik Tuhan. Tuhanlah yang seharusnya menjadi Tuhan yang mempunyai seluruh kehidupan kita dan kita adalah hamba. Seorang hamba selalu siap memberikan yang terbaik bagi Tuhannya. Dan itulah yang dikatakan oleh Maria. Setelah dia mengatakan aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti kehendakmu. Bapak Ibu sulit atau susah mengatakan jadilah padaku seperti kehendakmu, bukan kehendakku. Kita lebih gampang ngomong apa? Jadilah seperti kehendakku. Tapi Maria justru sebaliknya. Jadilah padaku seperti kehendakmu. Padahal Maria tidak pernah mengerti apa rencana Tuhan seutuhnya. Sekalipun malaikat itu sudah memberikan penjelasan kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus.
anak Allah, dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya, kehamilan Maria itulah produk sentuhan kuasa ilahi. Apakah Maria mengerti? Sekalipun diberikan penjelasan bahwa Kudus akan bekerja dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya Bapak Ibu, otak kecil yang diberi oleh Maria tidak pernah sanggup memahami rencana Tuhan yang besar itu, yang ajaib itu. Tapi yang menarik di tengah dia tidak mengerti. Jadilah padaku seperti kehendakmu. Namun tidak hanya itu Bapak Ibu. Ketika Maria mengatakan jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki, Maria itu bukan sekedar mengucapkan kalimat itu tanpa dia memikirkan, enggak Bapak Ibu. Dia mengucapkan kalimat itu dengan penuh kesadaran. Dia tahu betul bahwa ketika dia tiba-tiba hamil, resikonya gede, resikonya berat. Secara sosial mungkin dia akan dimarginalkan, dihina, dipandang negatif. Bahkan dia teringat Yusuf, tunangannya yang mengasihi dia, mungkin akan memutuskan hubungan itu atau menceraikannya. Mungkin dia akan terkena hukuman rajam. Berat resikonya. Semuanya itu ada dalam kepala Maria dengan segala kesusahan yang harus dia hadapi. Maria sadar betul. Tapi di tengah-tengah dia tahu dengan resiko itu, dengan konsekuensi itu, dengan tantangannya itu, Maria mengatakan apa? Jadilah padaku seperti kehendakmu. Artinya Maria merengkuh seluruh tantangan resiko itu. Bapak Ibu, itulah mentalitas seorang hamba. Di tengah ketidakmengertiannya, di tengah harga yang mahal yang harus dibayar, dia siap melayani. Karena pelayanan bukan tentang soal keuntungan apa yang dia peroleh, tapi soal tentang selera Tuhan yang dituaskan, rencana Tuhan yang digenapi. Intinya adalah soal tentang Tuhan, bukan tentang dirinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ialah refleksi firman Tuhan pada malam hari ini, mengingatkan kita ketika melayani itu menuntut sebuah ketersediaan. Rela bayar harga yang mahal, rela menghadapi apapun demi Tuhan yang dipermuliakan. Kita tahu yang namanya pelayanan itu gak gampang. Kadang-kala mungkin tidak mendapat pujian, kadang-kala mungkin dikritisi, kadang-kala tidak dianggap, dan dengan segala tantangan yang banyak lainnya. Tapi bagaimana kita siap dan terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita menyadari bahwa kita hanya sekedar instrumen, hanya sekedar alat di tangan Tuhan. Bahkan ketika kita bisa melayani, itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Ada sebuah kalimat di dalam sebuah artikel yang saya baca, ngomong begini: sungguh menyukakan hati ketika kita mendapati ternyata masih ada orang yang tidak mendasarkan pelayanannya pada keuntungan atau upah yang bisa diperolehnya. Bagi mereka masih dipercaya Tuhan untuk melayani adalah upah yang tidak ternilai harganya. Itulah sikap seorang hamba. Ketika diberikan kepercayaan melayani, itulah upah dari melayani itu sendiri yang tidak ternilai harganya. Seorang pelayan bukan keuntungan oriented dalam hidupnya, tapi bagaimana dia belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Siap dan rela bayar harga. Biarlah melalui perenungan firman malam hari ini, secara khusus untuk tim leader yang sudah 10 tahun bersama dengan Poveli sebagai kepala sukunya, sebagai leader dan juga sebagai teladan yang luar biasa. Kita belajar dan terus belajar untuk selalu siap sedia melayani, karena kita adalah siapa? Hamba Tuhan. Ialah perkataan Maria, kembali saya akan bacakan, menjadi refleksi dalam sepanjang kehidupan kita. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Dan kita juga bersyukur ya, ada salah seorang rekan dari tim Liber ya, yang kehidupannya justru kehidupannya atau mentalitas pelayanannya
menunjukkan apa itu artinya siap sedia melayani. Di balik mungkin keterbatasannya, di balik ketidaksempurnaannya, beliau belajar apa itu artinya available, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin Bu Verly akan menyampaikan lebih lanjut. Ya, saya persilakan. Oke, terima kasih buat Pak Daniel. Terima kasih sekali untuk firman Tuhan ini, walaupun singkat, padat, tepat ya, saudara sekalian ya. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Tuhan Yesus. Sebelum saya bicara lebih panjang, Tuhan Yesus mengizinkan kita 10 tahun sama-sama melayani Tuhan ya. Dari pertama pianis sendiri, saya lama-lama punya rekan-rekan, mitra-mitra untuk melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan, 10 tahun sudah kita lewati, bukan hal yang mudah buat saya, saudara sekalian. Tapi ini berkat Tuhan, Tuhan izinkan kita berada di 10 tahun. Buat saya hari ini spesial sekali, karena apa? Karena saya tidak tahu apakah masih adakah ke-11. Saya nggak tahu kan, ya. Itu semua ada di tangan Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa berkumpul di sini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberi kesempatan pelayanan, kita bersyukur diberi kesehatan. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Samuel Yudi sebagai hamba Tuhan di lokasi Jati, dan juga kepada Pak Daniel Bofirman, Pak Yo, selalu menjadi hamba Tuhan hidup setiap tahunnya ya. Terus juga untuk tidak lupa kepada para tamu dan sponsor ya, kepada Olimsian, ingat toko plastik CV ya di Jalan Jati. Ke Pak Hans ya ini, Pak Hans ini setiap tahun mendukung kita ya. Juga ini apotek Apollo nih selalu ya vouchernya buat dibagi-bagi terus ya. Ciwaning sebelah sini ya, di sini sebelahnya ya. Masih muda, masih cantik-cantik tuh. Ciwaning selalu mendukung. Sebelahnya juga makasih ya saudara. Dan ini ada nih sponsor baru tahun ini nih ya, tiba-tiba kasih sponsor EN dari KU2 juga ya. Terus ini yang sudah tidak asing lagi, outlet ini satu ini tiap tahun sponsor kita ya. Buat yang baju biru ini saudara saya ini mendukung kakaknya ya. Dan yang paling sebelah ini adalah Ibu Widyok yang saya panggil ya. Ini juga yang memberikan kue kita hari ini ya. Dan juga sebelahnya, saudara-saudara sudah tidak asing, Ibu Yohana ini selalu menyediakan konsumsi libe 1, 2, 3, dan 5 dengan harga yang spesial. Orang lain menurut mahal, ke kita ke libe itu spesial price ya. Untuk Lilian juga wakil dari KU2 terima kasih banget ya. Untuk Lalan juga kakaknya Ibu Yohana. Kita beri tepuk tangan semuanya. Oke, saya minta untuk semua libe untuk maju ke depan. Yuk silakan, Ray maju ke depan. Semua libe yang pakai baju libe untuk maju ke depan. Yuk, semua libe ya. Saudara sekalian, ini adalah saudara-saudara saya semuanya. Ini yang membantu saya selama 10 tahun. Ya, saudara sekalian ya. Mungkin saudara yang mana ini? Mereka ini dari berbagai macam alat instrumen ya. Dari kalau mau nanya emas sama yang ini berapa segram? Berapa segram? Mas tetap aja. Terus ke toko aja ya. Oke, toko Mas Kokyong selalu mendukung kita ya. Terima kasih, tepuk tangan dong buat toko Mas Kokyong. Oke, selalu mendukung es krimnya buat kita tiap tahun ya. Oke juga, ini semua ada pemain drum, ada pemain biola. Ini toko plastik di depan itu sudah tidak asing ya buat kita ya. Ini Lucy, ini juga pemain biola, ini pemain bass, ini pemain bass, ini juga pemain saxophone, ini pemain drum, ini pemain gitar, pemain keyboard, pemain gitar, pemain keyboard dan pemain gitar juga ya. Oke, saudara sekalian, saya bersyukur punya saudara-saudara yang masih setia melayani Tuhan ya, saudara sekalian. Nah, mereka adalah orang-orang yang baik buat saya ya. Tapi hari ini tadi Pak Daniel bicara tentang pengorbanan, tentang seseorang. Ya, hari ini saya mau berterima kasih kepada seorang saudara saya.
Saya terharu karena dia begitu mau berkorban untuk saya, untuk kita. Saya menjalankan 10 tahun saudara, tidak mudah. Dengan berbagai macam, segala macam kita punya berbagai macam pemikiran, berbagai sifat, karakter, tapi puji Tuhan kita bisa bersatu. Nah, saudara sekalian, hari ini saya juga ingin memberikan, mereka adalah orang-orang yang baik buat saya, tapi ada satu yang terbaik buat saya hari ini. Maafkan kepada yang lain, bukan yang lain tidak baik, dan semua juga baik, tapi ini terbaik. Kenapa saya bicarakan ini? Ini merupakan motivasi buat yang lain. Kalau saudara yang satu ini itu mendukung saya. Terima kasih. Bannya bocor, saudara sekalian. Dari ujung sana bocor. Kalau orang bocor ban, pasti dia akan ngomong, saya bocor ban, tidak bisa percaya. Tapi dia paksakan bocor ban, dia datang ke sini sampai motornya bannya hancur untuk main ke bagian satu. Pertama. Yang kedua baru terjadi kemarin. Rumahnya jauh di Bojonegoro. Itu daerah banjir. Itu banjir tutup jok motor. Nah, terus dia bilang sama saya, bilang laporan begini, Overly, saya banjir saya setinggi motor, jok motor saya tertutup. Kalau orang pasti bilang sama saya, bilang apa? Saya nggak bisa pelayanan, betul nggak? Langsung kan? Oh dia nggak. Lalu bilang, Overly, saya gimana ya? Sampai ke kakak, karena kemarin kita latihan bukan hari Sabtu kan, karena ada Natalan. Jadi latihan kita di hari lain. Nah, terus dia bilang, buat saya melahirkan, tanya dia, kok bagaimana solusinya? Saya bingung, saudara. Pemain basket sulit ya, siap kita udah latihan. Tapi saya harus bilang, bagaimana kalau kamu bisa menjalani lewat banjir itu? Terus dia bilang, saya bilang, kamu tidur di rumah saya aja. Ya, saya bilang, tidur di rumah saya aja, nggak apa-apa, mau tidur, mau mandi, mau makan, nggak apa-apa, asal kamu bisa lewatin banjir gitu. Kan banjirnya tinggi gitu kan. Terus dia bilang, nggak apa-apa, saya ke rumah cici saya aja. Terus udah gitu, oke, kalau kamu sudah lewatin banjir, dia bilang kalau Sabtu itu hujan besar, terus itu banjir nggak akan surut. Kalau nggak hujan, itu banjir surut. Akhirnya, terus dia siang-siang WA saya, Overly, saya lewatin banjir. Terharu saya. Kita melayani tidak dibayar, kita untuk Tuhan. Tapi dia rela korbankan ya motor dia, waktu dia kehujanan banjir ya, dia lewatin itu. Terus dia pernah ngomong sama saya nanti, dia itu sebenarnya memang bukan anggota gereja kita. Dia bantu dia di Pangalengan. Nanti minggu ketiga tuh dia harus pelayanan Natal di sana, gimana ya? Kok katanya saya nggak bisa main. Terus saya bilang, bisa nggak kamu bantu dulu saya di sini? Perjalanan Bandung Pangalengan berapa jam? 2 jamnya ada 1 jam. Dia bilang, oke, nggak apa-apa. Dia tuh tidak pernah menolak. Membuat saya sebagai leadernya cukup terharu gitu. Terima kasih ya, Tuhan memberkati ya. Nah, saya memberi contoh ini bukan saya pilih kasih, tapi saya memuji dan saya juga berterima kasih dan memberikan contoh kepada yang lain. Dia terbanyak main di tahun ini. Dia main di minggu pertama, ketiga, kelima. Dia nggak pernah hitungan, wah minggu ini masa mainnya 2 kebaktian, saya capek kan, kita minggu ke-1 kan 2 kebaktian ya, 1 dan 2. Di minggu kedua dia nggak main. Kamu main lagi minggu ketiga dia main. Ya. Di 1 tahun ini paling banyak sekali di antara mereka semua ini adalah orang ini. Ya, pengorbanannya dan lainnya semuanya. Saya ucapkan terima kasih ya. Kita Pak Wawan. Terima kasih. Ini sedikit buat Wawan, sedikit kenangan ya dari saya. Tepuk tangan saudara saya yang saya satu ini. Yang saudara saya itu adalah terharu saya, maafkan saya ya. Saya pemusik yang betul lemah sekali ya. Terus terang, kalau saya melihat kebaikan orang itu cukup mengharukan buat saya ya. Oke, saudara sekalian, itu adalah perkenalan saudara-saudara saya di sini. Saya mau motivasi yang lain juga bisa lebih daripada Wawan. Saya yakin ya, lebih setia untuk melayani Tuhan. Oke, saudara sekalian,
Sebelumnya, sebelum kita melanjutkan acara, kita suka mendengarkan kalau kita makan buah itu sehat ya, betul? Ya sehat kan makan buah. Dan kalau makan buah itu kapan? Makan buah itu sebelum kita makan nasi, betul? Ya. Nah, sudah sekalian nanti di belakang, puji Tuhan, ini banyak sekali sponsor-sponsor yang baik ya, sudah mau menyumbangkan kepada saya. Di sini ada macam-macam, ada tumpeng yang penyumbangnya tidak pernah muncul, sudah 10 tahun, dan tidak boleh oleh orang lain. Tidak boleh, pokoknya itu harus oleh cici, bukan dari gereja kita, saudara. Dari luar, dari gereja lain. Terus tapi dia tidak pernah, saya undang Ci sekali aja, saya bilang. Dia tidak mau, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Jadi akhirnya ya sudah, saya udah bilang terus saya masih Ci datang, nggak bisa datang. Di belakang ada es krim itu juga ya, sumbangan dari ini toko emas ya. Udah gitu juga ada rujak juga sumbangan dari seorang. Ada juga kue juga sumbangan dari Ciwangi. Nanti saudara sekalian tolong makan sepuas mungkin. Ya, nanti saudara-saudara tamu semua orang yang tidak pakai baju biru, tolong nanti selesai kita bicara di sini, tolong nikmati. Ya silakan mau makan apa saja. Saya ucapkan terima kasih ya. Nah, tapi sebelum itu saudara sekalian, kita juga sudah tahu kan kalau kita makan buah itu sehat, betul ya? Nah, kenapa? Kalau kita makan buah kan bukan sesudah nasi, tapi sebelum nasi itu ya. Nah, ada sebuah buah ya, ini namanya sweet honey. Pernah dengar? Sweet honey. Lokasi kebunnya di Solo, Jawa Tengah. Ya. Dibuat itu sejak awal tahun 2024. Perbedaan dengan buah yang lain, rasanya lain, lebih manis, teksturnya crunchy. Terus juga premium, bibit impor ditanam di greenhouse. Ukurannya paling kecil mulai 600 gram, paling besar hingga 2,5. Jenis warnanya luar hijau dan keras, dalamnya oranye. Dia warnanya memang putih oranye. Saudara sekalian, ini buahnya. Ini adalah buah melon, ya, saudara sekalian. Nah, harganya ini 52.000 kilo per satu. Ini kan import lain. Sebelum saya tulisin ya, saudara-saudara, saya waktu dikasih coba, ini barang masih mentah kali ya, saya bilang. Tapi kita yang namanya dikasih kan, betul nggak? Saya aduh makasih ya, saya bilang. Dikasih. Kok bang kok saya lihat? Langsung saya lihat, itu masih hijau. Sama sekali nggak wangi. Kalau wangi, melon kan wangi kan? Ini mah nggak. Ya, saya nggak makan saudara. Biar saya biarkan. Sudah gitu, penasaran bisa. Saya potong. Putih lagi dalamnya. Kan kalau melon kan kuning, ya hijau. Namanya kita dikasih ya, bersyukur ya. Nah, udah bersyukur namanya dikasih, biarkan aja lah. Pokoknya dia namanya dikasih. Saya potong saudara. Saya potong. Ternyata waktu saya coba luar biasa. Luar biasa sekali ya. Oke, tolong coba siapa? Jenny tolong. Jenny Riove tolong. Nah, tolong dibagikan. Ya, Wiba dibagikan. Riove ke sana. Dibagikan seorang. Nah, saudara sekalian, tolong setiap orang mengambil satu. Ya, di ruangan ini kita boleh makan kecil, tapi jangan yang besar ya. Oke, semua orang ya. Tolong ya. Oke. Tolong dulu, nanti kita sama-sama ya mencicipi melon. Namanya Sweet Honey. Pengusahanya namanya Safa Fresh ya. Oke. Ambil semua kebagian bersama-sama ya. Ya. Giri juga. Ya, Giri sama Gunawan di belakang juga. Giri sama Gunawan. Ayo semua mesti ambil ya, sama-sama. Yuk, sama-sama kita mencicipi. Oke, ya. Giri Gunawan. Oke. Saudara sekalian, pemasaran ini dari mulut ke mulut ya, dari Instagram. Karena buahnya memang banyak yang ingin. Visinya menjadi produsen komoditas modern yang terpercaya dan mengembangkan kualitas dan inovasi. Ya, misinya mengembangkan brand pertanian dan perkebunan lokal yang kuat untuk generasi muda. Pembuahan setiap bulan akan ada panen dengan berbeda varietas. Saya bentar ya, dalam suara dulu. Makanya banyak. Oke, efek nggak apa-apa. Efek cuaca pada pembuahan
Ketika musim kemarau buah akan jauh lebih manis, tapi banyak juga dengan untuk orang yang ingin lebih less sweet dan lebih diabetes friendly. Ya. Nah, saudara sekalian, tolong yang sebelum mencoba kartu namanya di save dulu, jangan dibuang ya kartu namanya ya. Tolong kartu namanya disimpan di kantong, tolong dulu ya, jangan dibuang ya kartu namanya ya. Oke, yuk saya juga mau karena sekali kita coba sama-sama sekalian ya. Enak tidak melonnya? Enak tidak melonnya? Ya, dia crunchy. Kalau melon yang di sini kan empuk, bener nggak? Nggak ini, ya. Nah, saudara-saudara, nanti saudara yang mau beli bisa menghubungi. Di sini ada namanya kan, di sini ya. Oke, kontaknya di sini juga ada, saudara. Ini nggak ada di toko. Terus kan pernah nanya, kalau di toko bagaimana? Di toko beda dengan ini. Ya, jadi saudara crunchy kan bener kan? Ya, tapi kan lebih keren. Kan kalau yang di pasar kan lembek. Ini enggak, ya. Nah, ini hebatnya. Ya, oke. Siapa? Sweet Sapa Fresh kita panggil. Sini ya, ini dia, tepuk tangan dong. Ini pengusahanya ini. Masih muda pemirsa dalam murid saya, maka saya jadikan dia bestianis ya. Saya menjadikan dia versi perempuannya ini. Ya, semua makanya dia ini pengusaha. Jadi sekali nanti kalau yang mau hubungi dia. Kebunnya ada di Solo, Jawa Tengah. Terus dia tadi saya nanya gitu, apakah ada yang beli? Ada, sampai berapa kilo? Sampai 3 kilo. Kata ini kan cuma segini kan, ya. Nah, gitu ya. Oke, saya doakan nanti saudara pesan ya, telepon sama Ervina ya, beli ya, pesan ya, toko Mas Lokyong dorong. Ya. Oke. Saudara sekalian, kita banyak berdoa. Hari ini saya mau ngasih berkah sama tamu, ya. Oke, coba Ian, mana Ian? Saya punya 3 melon dari Ervina buat tamu. Nah, bentar ya. Begini, apa gunakan? Oke, saudara sekalian, tolong ya, ini tolong yang bukan pakai baju biru, bukan anggota Libet, tolong ambil satu, ya, tolong ambil satu. Joplin juga, ya Joplin. Itu, sudah. Tolong dibuka. Ada tulisan Ervina nggak? Coba. Siapa yang ada tulisan Ervina? Herli. Sama-sama. Siapa lagi? Yang ada tulisan Ervina. Ada 2 melon lagi. Siapa lagi? Siapa? Aduh, pasien tepuk tangan.
Nanti kalau foto dan Pak Sam, tadi ada sama Ibu Herli. Iya. Boleh, boleh sih. Ini Pak Pendeta pada dapat, saya nggak dapat deh. Padahal besar. Ayo, pulang pulang. Yuk. Plus Kavinanya kok. Oke, ada yang tepuk tangan dong. Oke, kalian gitu ya, udah makan buah ya. Nanti kita akan makan nasi, ya. Tapi kita kasih jarak dulu sebelum sama si nasi, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, terima kasih Tuhan Yesus, ya. Tuhan begitu banyak sekali memberi kebaikan kepada kita, terutama kepada Libe masuk ke 10 tahun ini, ya. Dan juga terima kasih untuk Ibu Wigyo. Tepuk tangan buat Ibu Wigyo. Dan memberikan kue untuk kita pada hari ini. Kita akan adakan acara simbolik pemotongan kue, ya. Oke, kita nanti sini ya. Ya, saudara sekalian, ini hanya simbolik, ya. Jadi terima kasih Ibu Wigyo, ya, udah sampai siapin buat kita, ya. Oke, angka 10 di sini, ya. Tuhan Yesus sudah memberi kesempatan kepada kita untuk 10 tahun melayani Tuhan, ya, di tempat ini, saudara sekalian. Ya, kita ya. Oke, saudara sekalian, angka 10-nya ke sana ya. Oke, ya. Oke, saudara sekalian, kita akan yuk. Nanti juga kita minta Pak Seng membantu doa, ya. Untuk grup musik ini kita benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan tanpa pamrih, tanpa perhitungan, betul-betul berkorban untuk Tuhan, ya. Saya akan yuk ini, ya.
namanya dan memberkati banyak hati. Tetap bersinar dalam kasih Kristus bagaikan bintang-bintang. Halo, selamat ulang tahun yang ke-10 untuk Libel. Senang sekali bisa menjadi bagian dari 10 tahun pada ini. Terima kasih untuk semua tawa, kekompakan, dan kepada yang berharga. Saya bersyukur untuk setiap kesempatan melayani dan bertumbuh dalam Libel ini. Semoga kita terus menjadi alat yang dipakai Tuhan. Terima kasih juga untuk Pak Ferdi atas dedikasi dan misi yang tidak pernah padam. Pak Ferdi dan dedikasi Kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya Yuli mengucapkan selamat ulang tahun buat tim Skribo yang ke-10. Semoga tim Skribo ini bisa terus solid dan setia dalam pelayanan musik gereja. Saya terus bagi. Bless you, terus semangat melayani Tuhan, jangan kendor, sehat selalu. Yang penting juga buat ibu ya, dan terus menjadi berkat. Semangat buat tim ibu dan let's go. Solio Gloria. Saya tidak menyangka ya, luar biasa. Saya tidak tahu siapa yang bikin dan kapan dibikin. Saya tidak tahu, maka kaget. Itu kesini musik saya bilang kenapa keras. Ternyata ada yang luar biasa. Saya terima kasih untuk yang bikin, yang inisiatif. Terima kasih ya, sangat membanggakan dan puji Tuhan untuk kerjasamanya ya. Saya minta Pak Sen untuk berdoa untuk kita ya. Mari kita sambil berdiri semua, kita berdoa. Bapa surgawi, kami yakin kami melayani karena Engkau menggerakkan untuk kami mengasihi dan memberikan yang terbaik. Mari biarlah api ini tetap menyala dalam hati tim Libel, supaya di balik segala sesuatu yang mereka kerjakan, mereka tidak kehilangan berkat itu sesungguhnya ketika bergabung dalam pelayanan gereja. Tuhan, kembangkan talenta yang Tuhan titipkan, supaya bertumbuh berkembang dan nama Tuhan yang dipermuliakan, dan tim ini semakin menjadi berkat, dan setiap kami makin menemukan makna hidup di dalam pelayanan-pelayanan kami. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Pak Ferdi yang begitu setia melayani, mengkoordinasi, memimpin, dan di balik itu ada banyak pergumulan doa supaya pujian bagi Tuhan tetap dikumandangkan di gereja kami. Kami bersyukur ya Bapa, ini semua karena anugerah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Pak Sen. Satu lagi Pak Ferdi, ini kami memberikan kenangan Pak Ferdi. Silakan Pak Ferdi. Mewakili teman-teman, ini minta dibuka untuk Isinya bisa dikeluarkan.
Tepuk tangan dong saudara sekalian. Ya, tulisan Libe luar biasa sekali. Terima kasih Pak Yo, terima kasih yang berinisiatif ya. Masih ada? Yang berinisiatif ya, Len. Ini ditekan paling jelek. Terima kasih Pak Sen. Terima kasih. Ya, lepas silakan. Kita akan memberikan sedikit penghargaan ya, walaupun hanya sepotong kue, tapi ucapan terima kasih saya. Saya ya, Pak Sem, ya tepuk tangan buat Pak Sem. Buat saya ini hamba Tuhan yang Libe selalu ya. Juga Pak Daniel selalu tiap tahun lalu belum jadi pendeta saudara ya. Jadi dia masih pimpin game, sekarang menjadi pendeta, jadi khotbah bawainnya ya. Oke saudara sekalian, itu untuk Libe. Nah sekarang saya juga ingin memberikan sedikit juga kenangan buat orang-orang yang berjasa hidup saya. Maafkan saya saudara sekalian, Tuhan mengirimkan seorang malaikat buat saya, buat hidup saya. Waktu saya sakit, saudara sekalian, pernah saya sakit perut jam 1 malam, dia mau dibawa. Dia bersama suaminya akan datang ke rumah saya, jam 1 malam, jam 12, jam 1. Waktu saya sakit, dia mendorong saya, betul menolong saya. Sampai detik ini, dia menolong saya, saudara sekalian. Saya ingin mengucapkan terima kasih, kebaikannya begitu merawat saya. Walaupun saya sendiri, tapi Tuhan mengirimkan malaikatnya. Saya panggilkan dia, saudara saya tersayang, Ibu Widyo. Tuhan yang dikirim buat saya, sudah. Dia selalu perhatian sama saya. Yok ini sedikit. Sudah sekalian, Ibu Yok ini selalu perhatian saya waktu saya sakit. Semua vitamin, obat, semua dia selalu. Saya di opname apa dia selalu. Saya malu, saya nggak pernah minta, nggak pernah apa. Pokok apa-apa mesti ngomong sama saya. Kita sebenarnya bukan saudara, tapi saya bilang semua dia saudara saya. Kenapa? Dia melebihi saudara saya. Waktu saya sakit, waktu apa, selalu perhatiannya saudara sekalian. Tolong bantu doa juga. Kasihan, sekarang beliau nih ada gerakan tidak sengaja di belakang ya dok ya. Dia si kena syarafnya. Kemarin cerita sama saya mau disuntik, dia bilang kok katanya begitu, tapi takut dibilang. Saya maka saudara tolong bantu doa Wigyok supaya dia bisa sembuh. Karena dia kasihan gerakan tidak sengaja membuat dia sesuatu terjadi di sini gitu, di bagian belakangnya. Ya. Dan satu lagi seorang adik saya yang masih muda yang selalu menolong saya, saudara Giri. Ini saudara masih muda. Saudara sekalian, kalau ada apa-apa, dia pegang kunci rumah saya. Jadi saudara sekalian, saya pernah ke rumah teman saya. Dia tinggal sendiri, saya tinggal sendiri, saudara cuma nama gogok berdua. Ya, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai saya. Saudara sekalian, satu kali saya sudah lama tidak datang ke rumah dia, saya datang ke rumah dia satu kali, terus saya tergetuk rumah dia, kok nggak ada suara, biasa anjingnya bunyi. Terus ibu di depan, bapak mau ke rumah siapa? Ke rumah ini. Oh, udah meninggal 1 tahun lebih. Terus saya tanya, Bu, meninggalnya gimana? Itu dari bau yang menyengat dan dari lalat hijau. Karena dia tinggal hidupnya sendiri, saudara. Jadi dia waktu dia meninggal itu tidak ada yang tahu. Ketahuannya sudah 4 hari itu dia sudah di forensik udah nggak ada. Nah, saudara sekalian, semenjak itu saya kan hidup sendiri, saudara. Saya nggak tahu kan.
siapa saya nggak, kita mau kemana gitu. Akhirnya saya kasih kunci ke Giri. Giri kalau sampai jam 12 yang saya tidak WA, tolong datang ke rumah saya. Mungkin saya sudah nggak ada. Saya bilang. Jadi itu membuat saya ya bukan saya takut ya gimana ya, karena saya hidup sendiri kan, saya tidak tahu kan. Terus ada orang lagi tidur aja bisa hilang gitu kan. Nah, dan sekalian dua orang ini berjasa sekali dalam hidup saya. Ya, ini saat waktu saya COVID, waktu saya 2 tahun lalu di opname, semua orang takut ketularan apa ini, saudara sekalian. Dia diem, pegang kunci, nemenin saya, antar sana sini ya. Dan ini selalu perhatian saya, vitaminnya apa, kok ini gini, harus ngomong apa-apa gini. Jadi saya berterima kasih kedua saudara saya ini benar-benar walaupun orang lain, tetapi menjadi pendorong hidup saya, penyemangat hidup saya sampai detik ini, saudara sekalian. Sampai saya bilang kalau semua orang, ini saudara saya. Saya sering ngomong kan, ini saudara saya. Kenapa? Karena beliau perhatian lebih daripada saudara saya. Waktu saya butuh apa-apa, ibu ini yang selalu, Coverly ini, vitaminnya apanya, udah habis belum vitaminnya gini, harus ngomong gini. Kadang saya malu, saudara, nggak berani telepon. Ya, itu yang mengharukan tuh waktu malam saya sakit perut. Ya, terus hubungi Giri, gimana? Mau sama suaminya mau datang ke rumah saya jam 1 malam. Tapi puji saya bilang nggak usah, biar saya bisa. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan saya. Saudara sekalian juga tolong bantu doa ya. Ibu Wigyok ini bagian belakang di sini ada sakit. Kemarin juga mau cerita sama saya, katanya mau disuntik tapi takut kok katanya. Takut efek, kita doakan supaya dia sehat selalu ya. Juga ini masih muda ya, masih muda tapi dia setia mau nemenin saya. Saudara sekalian, waktu saya perlu apa-apa, perlu mau kemana dia bawain mobil jemput saya, dia selalu setia. Maka saya sebagai appreciate saya kepada kedua saudara saya ini, saya berikan ini kenang-kenangan sedikit ya sebagai tanda terima kasih saya. Mereka adalah privilege saya, orang-orang yang istimewa buat saya. Tepuk tangan buat saudara saya. Oke, saudara sekalian, itu kenangkan cerita saya sedikit ya. Oke, saya rasa cukup panjang lebar ngomong. Waktu dinernya sudah lewat, maafkan saya ya. Terima kasih sekali lagi buat appreciate-nya Pak Sam, ya Pak Yo, Wemi, ya panitia-panitia nih yang sudah capek-capek ya, Pak Daniel, makasih. Gunawan, AV saya tiap minggu 1, 2, 3 ya. Selalu datang latihan dulu, datang setengah 4, jam 4 dia datang, Sabtunya, hari Minggu siapa, terima kasih banyak ya. Oke, saudara sekalian, sebentar kita ada konsumsi di belakang ya. Saudara sekalian silahkan. Ya, silakan. Terima kasih sekali lagi untuk para pemberi apa namanya? Sponsor. Sponsor aja, sponsor ya. Sponsor juga di belakang ada saudara sekalian. Dan saya minta untuk yang tidak berbaju Libe untuk ke belakang karena kita ada acara intern Libe di sini. Ya, dan tolong nanti kalau sampai mereka minta tolong, karena saya akan bikin game dengan orang Libe, tolong ya, kalau saya nanti suruh mereka apa kepada siapa, tolong ya. Nah nanti kita akan mencicipi hidangan. Saudara, di belakang ada tumpeng, ada es krim sudah hadir, ada rujak, es krim. Yonan silakan sini, nah baru datang sini. Jadi ada es krim, ada rujak, ada kue di sini. Nastas masuk sini ke depan. Ada es krim, rujak, kue ya. Ada segala macam di sana. Silakan mau makan apa ya. Oke, silakan makan yang kenyang. Tolong yang bukan baju biru dilarang ada di ruangan ini ya. Jadi karena ini adalah acara intern ya. Oke, tapi mungkin kita berdoa sekali lagi boleh ya. Oke, kita berdoa sekali. Pak Yo, tolong. Bersyukur Tuhan di dalam suasana ulang tahun Libe ke-10 malam ini kami juga akan menikmati makan malam bersama. Dan ya Tuhan memberkati persekutuan kami, kebersamaan kami, kesatuan kami, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Dan ya juga menjadi kesehatan bagi kami bersama malam ini, dan terus bersyukur untuk Libe yang Tuhan telah berkati untuk menjadi berkat. Terima kasih. Kami sambut fellowship kami malam ini dan makan malam bersama di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin. Oke, terima kasih. Silahkan
Jadi dimulai dengan Bapak Pendeta dulu. Oke, dibuka pintunya, Pak. Kita. Oke, dibagiin sama Lani ya. Satu orang dapat satu kertas. Pandangi kertasnya. Kasih cinta boleh. Oh boleh kasih cinta boleh. Wih. Oh iya gimana sih ini langsung nge-grup gini? Coba Harus bisa. Gue doang bisu nih. Yang bukan bisu. mana tuh yang bukan label diajak? Balik yang ke sini balik. Oh itu mana? Aku mau ngomong ada kaci kamu tuh biru loh. Beda dengan awal. Oke. Mana lagi yang belakang ya? Kok Fadli harusnya mau ikutan? Kita paksa sedikit ya. Maksudnya kalau gue biru banget, haus banget itu. Yang lainnya ya biru. Oh iya benar. Ada masih ada satu lagi siapa? Yang tokoh mas masih ada. Tunggu Daniel ya. Daniel sama ada tadi 2 orang lagi di belakang. Kita tunggu ya 2 menit lagi. Nyanyi. Cigana make aku. Oh betul ya. Ayo kita berdiri bergerak sedikit. Tasnya tinggalin aja, tenang, aman. Hah? Oh boleh. Ih kamu mah ikutan. Niluan kamu. Itu Tapi itu beda. Oh gitu. Nggak apa-apa tuh. Oh, ini kan serius cowok lawan cewek. Oh ya di depan semua. Siapa? Giri ya? Giri ikutan Giri. Ikutan tuh. Oh, Giri ikutan yang door prize, jangan lupa ya. Nah, gamesnya kita akan coba ini menyambung bentuk lingkaran nyambung. Nah, aja ya gitu ya, siap. A. Nah, gamesnya kita yang tercepat dan yang paling mirip ya. Nah, bikin apa nih? Kertasnya letakin di belakang. Nah, nggak boleh kanan kiri, tangan kanan kiri nggak usah pegang apa-apa. Oke. Robek kertasnya untuk buat pakai 2 tangan ya, tangan kanan dan tangan kiri. Sengaja dites aja dulu nanti. Pokoknya tangan kanan dan tangan kiri tolong bentuklah kertas yang di belakang itu jadi pohon Natal. Di belakang ya. Tunggu dulu sebentar. Nggak boleh dilipat dulu. Boleh dibuka dulu, dibuka tolong dicek asisten. Nah, siap. Balik. Siap ya. Yang tercepat dan yang paling mirip. Kalau yang sudah selesai angkat tangan ke atas ya. Gitu ya. Siap. 3, 2, 1. Bentuk pohon Natal. Saya tak musik kak. Bentuk pohon Natal. Kamu boleh nyontek ya, lihat. Bentuk pohon Natal. Iya dirobek, pokoknya dibentuk pohon Natal. Gimana caranya? Ya pokoknya dibentuk pohon Natal, terserah. Oke, nanti kita lihat yang tercepat dan yang paling mirip. Jurinya Mbak Verly. Siap. Oke, 2, 3. Enggak tuh. Yang paling mirip dengan pohon Natal. Oke, 4. Ingatin ya, nomor 4 ya, nomor 4.
yang kedua ya. 1, 2, 3. Willy keempat ya, Willy keempat. Petra kelima, keenam. Oke. Oke, yang lain. Oke, kita lihat. Yang pertama, Koko coba angkat. Coba Kok Feli. Mereka harus membentuk pohon Natal. Ini yang pertama ya Kok. Oke, yang kedua angkat. Yang kedua ya, Yeni. Ketiga tadi sebelahnya Yoke. Tuh, 3. Dia deh, biru. Kamu kan nomor 3. Olin, enggak. Willy, berarti Willy. 3 tuh kok. Itu sih lupa naon si Willy teh. Si kamera lomen eta naon atau fokus gitu. Ultraman. Ayo berikutnya lihat. Nah, ini kok, lihat. Oh, ini pohon Natal gini. Coba Petra. Oke. Kamu siga candi euy. Aduh, ini antara candi atau naonnya? Siga stupa eta mah. Siga stupa. Oh, iya bisa lah dilihatnya dari hati. Will, lihat Will. Oh, Willy kasih Willy dia mau naon ya? Ya, Willy. Teddy. Wah, si Teddy mah siga keris euy, siga perwayangan eta. Betul dah. Nah, yang paling bagus mah ini. Oh, buka terbelah pohon Natalnya. Coba lihat sebelahnya bukan sebelahnya. Tuh lihatin, tercabik-cabik pohon Natal. Oke, sebelahnya lagi. Wah, itu kamu lihat. Wah, dia juga sama terbelah. Oke, sekarang kita angkat semuanya ke atas. Nah, kok lihat kok. Yang coba kok dipilih yang paling bagus pohon Natalnya kok. 2 kok, 2. Lihat. Juara satunya yang mana nih kok lihat. Ini loh. Wih, lihat. Berarti juara 2-nya si Eni ya. Oke, hadiahnya sebentar. Ini hadiahnya, kok tolong kasih sama Koko. Buat Jenny 1, buat Welly 1. Oke, kita akan berhitung ya. Silakan, Neil. Oh enggak ya. 1, 2. 1, 2 aja deh, biar cepet. 1, 2. Oke, 1 di sini, 2 di sini. Oke. Tapi karunya sih ketega loh. Masih Daniel udah dia mah tetega orang. Tetega. Ini kurang 1 ya? Wah, enggak apa-apa lah ya. Ya kan itu 2. Oh, gitu. Oke, Lan, tolong dibantu disusun kertas di sini melengkung yang warna-warni, boleh? Iya. Boleh ada yang bantu juga boleh. Jadi kita itu akan main game sweet ya, tapi sweetnya ala Jepang. Yang batu, kertas, dijeda aja di. Dicampur aja. Nah, latihan dulu ya. Boleh saya kelompok boleh kasih tahu mau kertas, ada gunting sama batu ya. Jadi kalau kertas lawan batu yang menang kertas, gunting lawan batu. Batu sama gunting. Batu. Lagi konsentrasi. Bising tara dulu geus makan teh. Batu sama batu. Batu sama batu apa? Well, itu benar. Boleh dibantu nggak dipang selotipin biar ininya biar diem. Sampai sini.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tambahin satu lagi. Udah. Nah, oke, cukup kayaknya. 1. Ya cukup. Nah ini digeser baru. Ini juga. Di sini ada buntal di sini. Singkuin lagi anjing. Ya udah atas bawah. Apa? Iya. Jadi teman-teman, 2 grup siap di sini ya, nanti ngederetnya ke sini. Jadi tentuin orang pertama, kedua sampai yang terakhir ya. Jadi mereka akan loncat di sini. Nanti ketemu waktu orang pertama dari grup Welly sama orang pertama dari grup Jenny, dia akan loncat. Nanti ketemu di tengah. 1, 2, 3, sweet. Gitu ya. Nanti kalau yang kalah, maka si Welly, misalkan yang kalahnya si Yeni, maka nanti bisa maju. Jadi siapa yang tercepat sampai ke finish lawannya, dia yang menang grupnya. Jadi harus dari sweet siapa yang menang? Kita tes dulu, coba dulu. Contoh. Welly sini Well, sini Well. Kudu Well aja. Cik. Nah, Teddy di belakang. Harus efek sih. Hah? Kedua yuk. Jadi injak, loncat. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Contoh dulu ya. Jadi 1, 2, 3, ya. Loncat 1 terus sih. Nah, gitu. Kalau ketemu jangan juntungin kena ya. Jadi contohnya siap-siap sweet ya. Jadi pas ketemu, waktu langsung sweet cepat. 1, 2, pas ketemu ya, misalkan di sini. 1, 2, 3. Coba dulu ya. Siap. Pokoknya harus ada salah satu dari tim yang kalah, baru yang tim berikutnya yang kalah harus maju gitu ya. Enggak, ya pokoknya berdiri. Ini saya
Merutin, udah siap-siap ya. Nanti kalau yang grupnya udah sampai duluan, misalkan ke sini ke grup lawan, langsung ini ya, langsung angkat tangan. Pirit, terserah mau geraknya gimana. Siap? Sebentar ya, jangan mundur dikit. Siap ya? Siap. Nanti switchnya bukan ke depan, tapi ke sana sama ke sini pinnya gitu ya. 3, 2, 1, baru switch. Siap ya? Kita tuh sama-sama. 2, 3, mulai. Ya, 3, 2, 1. Ya nggak apa-apa. 3, 2, 1, ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ya siap. Sebentar ya. Siap-siap ini nih. 3 ronde ya, yang menentukan dulu 3 ronde ya. Sebentar. Nah. 2 kertas. Nggak boleh, kalau switchnya bukan switch cepat kalah ya, dinyatakannya ya. Siap, saya tambahin nanti. Tuh, enggak. Ya, ayo. Ya. Ya. Sebentar, kita stop dulu sebentar. Coba asisten tolong benerin dulu. Sebentar, ini sudah mendekati nih. Sebentar. Ini dulu kan. Nanti kelihatan. Biar seru. Nanti sebentar. Biar kelihatan ini. Iya, boleh sebentar ya. Nanti sebentar. Biarin narik nafas dulu, bisin jantungan. Stop dulu. Ini apalagi baru keluar dari rumah sakit. Oh iya. Sebentar. Berapa tahun? Ya nggak baik di pinggir. Tarik nafas. Cincinya sih bos. Ya. Stop tergerak tidak. Nah. Ya.
dipinggirnya, jangan ujung-ujung kayak video langsung. Satu-satu ya. Siap. 3, 2, 1. Set. Di pinggirnya ya, boleh, siap. Di sisi luar boleh. Sisi laut Pangandaran. Siap ya? Sisi luar tapi tetap satu step. Siap ya? Wah, Welly lagi ya sekarang. Udah balik lagi si Welly. Siap. Siap ya? Siap. Sisi luar ya. 3. Sisi laut Pangandaran ya. Bentar. 3, 2, 1. Sebentar. Siap. 3, 2, 1. Oke. Silakan yang mencabik-cabik dan memetik. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1.
Udah. Pemenangnya tim ini kok Ferdi? Kok pemenangnya tim Welly kok? Grup Welly yang memenangkan kok gamesnya. Udah. Opera lo nggak capek Mengundang gue. Nah, oh ya terima kasih ya yang membereskan kertas. Oke, teman-teman kita akan door prize ya. Silakan minta tolong tim grup yang menang tadi siapa? Balik, tolong beredar ya. Dikocok. Silakan. Dibukanya nanti bareng-bareng ya. Beredar. AC loh, piano loh. Ada meja persegi panjang. Ya, ini yang berapa orang totalnya sebentar. Iya, Giri ikut Giri. Giri ikut Giri. Giri ambil Giri. Ya. Bisa dapat jaket gitu. Lumayan loh. Ada juga yang dapat hadiahnya dompetnya jadwal pelayanan 1 bulan. Cieni belum Cieni. Oke, Ko Felix. Apa tuh? Ngapa tuh? Gunawan, Kogun. Ya. Silakan dibuka. Kemudian mencari nomornya di depan. Betul. Mana yang buat gue? Silakan. Di sini yang ada kotak berwarna-warni, silakan dipilih sesuai nomor, pasti sesuai nomornya. Silakan dibuka, boleh. Ya, oke. Ya, boleh. Ada yang dapat nomor 12, mau tahu? 12, 13? Ada yang dapat 12, 13? Oke, 12? Oke, 12. 14? Oh ya, oke. 12, 9, oke, 9. 26, oke. Tadi ada berapa? Ya. Sama yang tadi. 21 sudah ya? Oke. 23. Oke. Siapa lagi yang mau? Sedikit. Boleh dibuka. Silakan dibuka. Kayak Santa Claus tuh ya. Nanti kalau ada yang dapat
Giri. Kalau kan Gun. Sini Gun. mau tukeran kadonya juga boleh ya. Tukeran kadonya juga boleh. Itu sesuai sama kamu itu teh. Sesuai. Oh ya. Tessa, Fandi, Eva. Oh udah. Thank you ya, thank you banget. Aku nungguin dia. Nungguin kelas akhir. Dapat tuh di kelas akhir. Tunggu sebentar, masih ada loh grand prize-nya loh. Siapa yang lagi pasangin? Berhitung, Lipa berhitung. Berhitung dari 5. Giri. Itu Giri udah masuk Cieni. 9. Jangan. Ini sama Koverly hitung, masuk. Koverly hitung. Semua yang guna orang. Atau Abi kepo dia terkenal. Yo, udah. Betul. Coba hitungnya. Coba apa? Ulang, Cici, 1. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21, 1, 2, 3. 2, lari. 24. Enggak usah. 24. Sopo dia. Sopo sing menang. Sopo Sopo sing menang. siapa yang sering kepanasan di rumah? mimpi apa yang dapat ini? Menyambut kemarau. Iya. Kemarau kan panas, tidak pakai. Jering. Wali udah banyak ya hari ini ya. Iya, udah banyak kok. Masih rezeki anak soleh berarti. Kalau ada bawa hadiah nggak boleh masuk rumah. Oh gitu. Enggak kata Mary buat istri anak katanya gitu ya tadi. Siapa ini teh ya? Enggak. Pokoknya lamun kowe ini balik Abi mah. Ayo balik dong, pokoknya apa gitu. Aduh, siapa ini? Yang ada tanda itu ya aku nggak ada. Kalau kok bukanya harusnya kok. Yang ada Jangan nggak boleh dibuka dulu nanti ya. Nanti bersama-sama. Oh, bro. Nanti jangan dibuka. Jangan dibuka dulu. Malam ini. Siapa yang akan pulang? Kita
bareng-bareng ya, bukannya ntar. Siapa ya ini ya malam ini ya? Dipirit lah. Ayo lagi. Sudah diwakilkan. Oleh semua nih. Ijazah. Wem. Kudu didoakan heula ya, main dapat kipas kan. Udah didoakan heula ya. Ini udah, ini udah. Oke, 3, 2, 1, silakan dibuka. Tetet. Siapa yang ada tulisan Fairly? Ada tulisan Fairly, ada nama kau Fairly. Aku ada di sayang dia. Ada? Fairly ada? Ada tulisan Fairly. Ada yang tulisan Fairly. Mana coba lihat sini, coba. Penulisnya. Semeriwing. Betul. Suami berdua, ayo suami sini suami. Terima kasih untuk pelayanannya Liba ya selama tahun 2025, makin solid, makin sehati, dan Tuhan memberkati. Silakan ke Koperli. Kita berdoa yuk dengan doa saudara-saudara yang udah malam. Terima kasih untuk semuanya. Untuk foto bersama dulu biar. Berdoa dulu deh ya. Berdoa dulu yuk. Oke, yuk. Kita berdoa dulu ya. Yuk. Sama-sama semua berdiri. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin ulang tahun kami yang ke-10 dari awal sampai akhir sekarang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang membantu hamba Tuhan, panitia dan juga semua leader yang datang ke tempat ini meluangkan waktu. Terima kasih untuk sponsor. Terima kasih untuk yang membantu Gioklin, untuk Ibu Wemi, Payo, semua Tuhan. Tuhan, kami akan pulang. Tuhan berkati selamat sampai ke tujuan kami. Semangatkan kami pelayanan ke depannya Tuhan. Terima kasih, demi Yesus kami berdoa. Amin. Cowok-cowok yang agak muda-muda boleh. Gimana? Silakan. Siapa yang mau ikutan? Masuk. Nyambur aja nyambur. Masuk tes. Nanti kita panggil. Dikasih sebelah sini aja. Terus ada yang dibawa lagi? Boleh ada yang dibawa lagi? Biar sama. Nah, ini di sini sebelah sini. Ini boleh di. Saya mau sambil tidur boleh? Boleh. Kalau bisa mah sambil cuci baju lah sekalian. Cukup satu tanggal aja cukup disamakan tangan. Soalnya dibantuin kalau sudah apa? Ini bapaknya boleh. Sambil ngegolongnya. Itu benar kayak musuh gitu. Terus satu tangan. Musuhnya Sir. Sok jika dia ada apa yang beri gorengan? Yang berdiri geser ke kiri. Geser ke kiri. Serius abi mah ya? Sambil dia angkat tangan. Iya. Masuk sini. Enggak banget. Lihat kamera senyum 1, 2, 3. Boleh kasih semua dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke,
bebas siap ya. 1, 2, 3. Kasih teriaknya 1, 2, 3. Tolong diserang ribut. Saya mau linknya lagi baik. Dua masuk. Bikin satu baris boleh naik. Nah gitu kan. Nah ini gitu. Ini kurang di sana kayaknya agak sana kurang di sana. Oh di sini. Ini atas. Ini kayak Kayaknya Pak. Mari keluarga. Ini sandok. Sampai 1,5 tahun. Oke. Masih. Siap ya, mama dulu dari sini. 1, 2, 3. Kasih senyum. Boleh L semuanya L. Kalimantan. Kasih saya libe. 1, 2, 3. Boleh, boleh. Video. Apa gimana? Jadi pimpin jadi. Iya. Welly yang dapat banyak. Oh, ini asal sekali ya. Kamu panggil libur gitu kan? Nanti mereka ngomong apa? Kamu panggil libur. Terus udah selamat ulang tahun yang ke-10 gitu. Panjang banget. Happy libur. Happy anniversary. Yang ke-10. Terus kalau bisa tiap-tiap orang nyebut salah satu, makin solid ya. Makin apa ya? Makin apa ya? Nah, gitu ya. Saya satu kata. Tiba-tiba ada bantal. Contoh 3, 2, 1. Happy birthday libe. 1, 2, 3. Action. Happy birthday libe. Kurang sih. Bukan dia kan kecil. Bukan itu dia. Cuman kayak lain gitu urut. Tambahnya kan misalkan 10 gitu ya yang depan. Yang heboh gitu. Siap. Yang ulangi. Wah. 1, 2, 3. Ya action. Happy birthday libe. Yang mau itu kue ambil. Yang mau